Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas tentang elektronik komersil dan bisnis. Pada era teknologi informasi maju atau information seperti saat ini, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi, termasuk komunikasi bisnis. Banyak sekali pertimbangan dan alasan para pelaku bisnis mengeksploitasi kemajuan teknologi informasi untuk bisnis mereka. Menyebutkan alasannya banyak ya, ini alasannya, bagaimana caranya, dan dengan teknologi e-commerce. E-commerce merupakan extension dari commerce dengan mengeksploitasi media elektronik. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, e-commerce adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Asosiasi di bidang perdagangan global atau Alliance for Global Business merupakan pengertian e-commerce sebagai keseluruhan transaksi yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa, atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media. Suherman 2002 dalam Komelo 2005. Kalangan bisnis melihat e-commerce adalah sebagai suatu kemungkinan bisnis yang baru dengan banyak sekali keunggulan yang dipunyainya. Nah, di sini ada berbagai keunggulan, yaitu antara lain yang pertama, jangkauan atau cakupan yang luas dan bisnis konsumen yang besar. Pasti ya itu ya. Jadi para pengecer yang menggunakan web akan menikmati keuntungan dari jumlah konsumen yang terus bertambah banyak. Yang kedua, pendapatan yang terus bertambah. Jadi web membuka berbagai kemungkinan dalam melakukan penjualan dan distribusi. Yang ketiga, penghematan biaya. Nah, untuk penggunaan e-commerce akan dapat secara drastis mengurangi biaya inventaris atau persediaan yang harus disediakan oleh merchant dalam suatu waktu. Yang keempat, hubungan yang lebih baik dengan konsumen, pastinya ya. Jadi perdagangan secara online mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan konsumen secara lebih dekat dan cepat dan secara langsung ya. Secara pragmatis dapat dikatakan bahwa berbisnis dengan e-commerce memberikan berbagai manfaat dan keuntungan, seperti kemampuan untuk bisa diakses lebih luas dan melebarkan jangkauan. Yang kedua, revenue stream yang baru yang mungkin sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional. Yang ketiga, meningkatkan market exposure. Yang keempat, memperpendek waktu produk atau cycle ya. Product cycle-nya. Jadi yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, menaikkan value chain dengan mengkomplementkan business parties, mengkonsolidasikan informasi dan membukanya kepada pihak-pihak yang terkait di dalam value chain. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing dan kualitas layanan. Yang kedelapan,
mengurangi mata rantai untuk pengadaan produk dan meningkatkan supply management. Yang ke-9, efisiensi biaya atau menurunkan biaya operasi. Pasti ya ini ya. Kemudian peluang lahirnya bisnis atau produk dan layanan baru. Jadi akan membuahkan suatu lahirnya produk baru ya ini ya. Kemudian ada e-commerce business strategi. Nah, di sini dapat memahami keberadaan e-commerce dalam kerangka bisnis perusahaan bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Vincent Barabak dari General Motors mengatakan bahwa diperlukan suatu kemampuan berpikir secara literal atau outside the box untuk dapat memahami karakteristik dan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh e-commerce. Prinsip produk yang harus dijalani di dalam fase ini adalah suatu pemahaman mengenai apa yang dapat dan mungkin dilakukan oleh e-commerce untuk meningkatkan kinerja bisnis perusahaan di berbagai aspek. Nah, adapun diagramnya seperti ini ya. Yang pertama tadi ada e-commerce business strategi, kemudian ada entrepreneurs business process, kemudian ada computer based application, kemudian teknologi infrastruktur. Nah, pasti dilengkapi dengan teknologi infrastruktur ya untuk mencapai semuanya itu. Nah, adapun berbagai pertanyaan-pertanyaan mendasar kerap diajukan kembali dalam kerangka di atas seperti yang pertama, apakah mungkin perusahaan memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan secara signifikan, baik melalui peningkatan pendapatan atau penurunan total biaya? Dan seberapa besar kesempatan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi e-commerce untuk meningkatkan daya saing usaha? Kemudian apakah dengan tidak memanfaatkan e-commerce perusahaan akan terancam secara serius keberadaannya? Yang keempat, berapa besar nilai segmen pasar baru yang dapat diraih seandainya perusahaan memutuskan untuk go e-commerce? Dan lain sebagainya ya. Pertanyaan masih banyak ini ya. Kemudian ada yaitu tentang enterprise business process. Nah, setelah memahami segala kemungkinan yang ditawarkan oleh e-commerce untuk pertumbuhan perusahaan, langkah selanjutnya yaitu memahami bagaimana kemungkinan-kemungkinan tersebut secara operasional dapat diwujudkan. Kunci dari prosedur pelaksanaan strategi ini adalah terletak pada proses bisnis atau business proses ya. Dalam kerangka sistem e-commerce yang jelas terlihat bahwa adanya aktivitas integrasi antara proses internal perusahaan dengan proses-proses organisasi lain yang menjadi mitra usahanya seperti pemasok, distributor, rekanan, vendor maupun pelanggan. Kemudian ada prinsip pokok yang harus dijalani dalam fase ini, yaitu mensimulasikan secara konsep bagaimana e-commerce dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian produk atau jasa yang dapat meningkatkan nilai dan kepuasan konsumen. Kemudian biasanya pertanyaan-pertanyaan sentral yang harus dapat dijawab akan berkisar pada isu-isu proses, organisasi, dan model data. Yang pertama, bagaimana menciptakan proses bisnis yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah bagi pelanggan. Itu ya pertanyaannya. Kemudian bagaimana menggabungkan antara physical value chain dengan virtual value chain.
Dan yang ketiga, bagaimana memilih model bisnis yang tepat dan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Yang keempat, bagaimana menggabungkan proses bisnis internal dengan proses bisnis eksternal yang dimiliki rekanan semacam pemasok atau distributor. Dan lainnya ya, masih banyak pertanyaan yang lainnya. Kemudian ada komponen based application. Nah, setelah menentukan jenis proses bisnis yang ingin diterapkan dalam perusahaan, langkah selanjutnya adalah menentukan komponen-komponen objek bisnis atau modul aplikasi yang diperlukan untuk membangun model bisnis tersebut. Berikut contoh objek bisnis yang kerap diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce, antara lain yang pertama itu ada modul ya. Modul aplikasi untuk menerima pesanan atau order ya dari pelanggan. Itu pasti ada modulnya ya, bagaimana cara pesannya dan seterusnya ya. Kemudian modul aplikasi untuk melakukan otorisasi kartu kredit sebagai alat pembayaran produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi di modul ini biasanya menawarkan alat pembayaran ya, seperti kartu kredit gitu ya, bagaimana itu caranya dan apa aja gitu ya, pasti dijelaskan di modul ini. Kemudian modul aplikasi untuk mencari data atau informasi yang ada di dalam katalog produk-produk yang ditawarkan perusahaan. Jadi konsumen bisa melihat di sini ya katalog produknya yang ditawarkan apa saja oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, modul aplikasi untuk menghubungkan satu sistem aplikasi dengan sistem lainnya. Kemudian modul aplikasi untuk melakukan tanya jawab secara interaktif dengan konsumen. Nah, ini disediakan ya, misalkan tanya jawab tentang apa gitu ya, pasti ada semacam forum gitu ya. Jadi buatkan modulnya juga. Kemudian modul aplikasi untuk mencatat keluhan pelanggan. Nah, di sini pasti ada istilahnya komen ya. Itu pasti nanti buatkan modul juga di sini supaya lebih bisa membaca ya apa keluhan pelanggannya, keluh kesah pelanggannya seperti apa gitu. Jadi untuk membuat suatu proses itu lebih maju ya, lebih berkembang lagi. Dan lainnya masih banyak lagi ya ini contoh modul-modulnya yang bisa dibuat gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada teknologi infrastruktur ya. Pada akhirnya, pendekatan pengembangan sistem e-commerce yang adaptif dengan perubahan, yaitu dengan menggunakan paradigma komponen bisnis objek, hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan sifat-sifat pengembangan komponen-komponen objek bisnis tersebut. Perusahaan harus memiliki desain cetak biru pengembangan teknologi informasi, data, proses, dan teknologi yang menekankan pada implementasi sistem berbasis objek. Perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan metode pengembangan sistem dengan teori-teori lama harus mulai memikirkan untuk melakukan migrasi ke sistem yang baru. Kemudian aset-aset teknologi kuno, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, harus mulai diganti dengan tipe teknologi baru untuk menjawab tantangan bisnis yang ada. Nah, jadi dengan berkembangnya teknologi, itu semuanya harus update ya istilahnya ya. Jadi harus update. Jadi semakin lama, semakin ke depan itu pasti ada teknologi-teknologi yang lebih maju lagi, dan suatu perusahaan harus mengikuti semua itu. Mungkin cukup sekian ya penjelasan saya untuk kali ini, dan saya ucapkan terima kasih ya sudah kalau
Kalau ada yang mau mendengarkan penjelasan saya ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.